Setelah itu, kemudian Dev terlihat menuju sebuah rumah yang berseberangan dengan apartemen Vikram. Si pemilik rumah itu tak sengaja ponselnya itu merekam Vikram yang sedang bertengkar dengan istrinya. Kemudian, bukti itu pun diperlihatkan kepada Vikram. Vikram pun kemudian menjelaskan kepada Dev bahwa alasan ia marah kepada istrinya karena nama Sandhya telah bocor, dan Vikram pun meminta kepada istrinya untuk membatalkan peluncuran bukunya. Namun Catherine yang sebagai CEO penerbit buku Vikram menolak karena bagi Catherine kesuksesan buku ini adalah segala-galanya untuk dia. Catherine pun mengecam Vikram bahwa ia tak segan akan mempenjarakan Vikram bila berani mencoba membatalkan peluncuran bukunya. Kemudian saat Dev sedang berada di toilet, anak buah Dev memberitahunya bahwa hasil otopsi Catherine telah keluar dan Catherine dinyatakan meninggal akibat serangan jantung. Dev dan rekannya pun kemudian datang ke ruangan otopsi. Sementara kematian Sekar disebabkan karena pukulan benda tumpul. Ahli forensik mengatakan kepada Dev kalau Sekar dipukul oleh orang yang lebih tinggi dari Sekar karena Sekar dipukul saat ia sedang berdiri. Namun Dev berpandangan lain. Ia mengatakan bisa saja Sekar dihabisi oleh orang yang lebih pendek dari Sekar dan Sekar dipukul saat ia sedang duduk. Ahli forensik pun lalu menyuruh Dev memukul dua boneka dengan tinggi yang berbeda, dan hasilnya luka robek dari boneka yang lebih tinggi sama persis dengan luka yang ada di kepala Sekar, yang membuktikan kalau Sekar dipukul saat ia sedang berdiri dan penyerangnya lebih tinggi dari Sekar. Kemudian setelah Dev mendapatkan penjelasan itu dari ahli forensik, ia pun kali ini yakin bahwa pelaku pembunuhan kepada Sekar adalah Vikram. Dev dan komisaris pun kemudian terlihat melakukan konversi pers kepada wartawan yang mengatakan kalau Vikram pelaku atas terbunuhnya Sekar. Vikram pun kemudian dipindahkan ke ruangan penjara yang baru. Di hari ketiga, Dev yang menganalisa potongan foto-foto yang terbakar di tong sampah, ia kemudian kedatangan seorang detektif suruhan Sekar yang menyuruh untuk mengawasi istrinya, yaitu Maya. Di situ, detektif itu menyerahkan foto-foto yang sama seperti foto-foto yang terbakar di tong sampah. Setelah mendapatkan foto itu, atasan Dev menelponnya agar Dev tak membocorkan foto itu kepada media dan menyuruh Dev untuk melakukan apa saja yang penting kasus ini selesai dalam sisa 1 hari. Dan Dev pun kemudian bergerak cepat menjemput paksa pria yang ada di foto itu. Pria itu diketahui bernama Chirag. Saat Chirag telah berada di kantor polisi, Dev coba bertanya kepada Chirag apa hubungan dirinya dengan Maya, sampai-sampai waktu itu ia terlihat mengantar Maya ke kantor polisi. Chirag pun kemudian menjawab kalau ia dan Maya hanyalah sebatas teman. Namun ia tak bisa mengelak dan terdiam. Dev memperlihatkan foto-foto mesra dirinya saat bersama Maya. Chirag yang terdiam saat melihat foto-foto mesranya dengan Maya, ia pun kemudian berkata kepada Dev kalau dirinya tidak tahu menahu atas terbunuhnya Sekar, dan ia berkata kalau di malam kejadian ia tak berada di tempat itu. Namun Dev berkata kalau Chirag telah berbohong karena di pecahan kaca itu terdapat DNA Chirag. Mendengar itu, kemudian Chirag pun berkata jujur kepada Dev bahwa pada malam kejadian dirinya memang berada di rumah Maya, dan saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba Sekar datang. Sekar yang telah curiga dengan hubungan Maya dan Chirag, ia kemudian memperlihatkan foto-foto mesra Maya dan Chirag yang Sekar dapat dari detektif yang ia sewa. Maya dan Chirag yang melihat itu mencoba untuk menjelaskan kepada Sekar, namun Sekar yang telah emosi kemudian mendorong tubuh Chirag ke atas meja kaca hingga hancur. Setelah itu, Sekar kembali pergi meninggalkan Maya dan Chirag. Tak berapa lama, Chirag pun pergi. Namun karena ia khawatir kepada Maya, ia pun kembali ke tempat Maya. Dan saat Maya membuka pintu, sikap Maya terlihat aneh dan menyuruh Chirag untuk segera pergi.
Dan di tempat yang berbeda, Dep juga memperlihatkan foto-foto itu kepada Maya, dan Maya berkata jujur kepada Dep karena Sekar sering pulang malam yang membuat Maya kesepian dan selingkuh dengan Chirag. Setelah Dep mendapatkan keterangan dari Chirag dan Maya, Dep kali ini kembali menemui Pikram. Di situ Pikram kembali bercerita versi dirinya. Saat Pikram menemukan sebuah dompet, Maya dengan cepat merebutnya dan berkata kalau itu adalah dompet Sekar. Dan saat Pikram hendak pergi, tiba-tiba bel berbunyi dan Maya pun memperkenalkan Chirag kepada Pikram sebagai Sekar. Dan saat ia tak sengaja menyenggol sebuah buku, ia melihat foto Maya dengan Sekar yang asli. Namun tiba-tiba Pikram dipukul oleh Chirag hingga tak sadarkan diri. Saat Pikram tak sadarkan diri, Chirag dan Maya menarik tubuh Sekar dari kamar dan mendekatkannya dengan Pikram. Chirag yang melihat ada polisi di luar lalu menyuruh Maya untuk segera memanggil polisi agar seakan-akan Pikramlah yang telah membunuh Sekar. Yes, sir. Mendengar cerita itu, Dep pun kali ini kembali bimbang. Kali ini ia tidak yakin kalau Pikram yang telah membunuh Sekar. Saat dalam kebimbangannya itu, tiba-tiba Dep teringat sesuatu. Dep kemudian memberikan sebuah teori kepada anak buahnya. Jika benar Sekar pulang jam setengah 8 malam dan ia tak pergi lagi, maka Chirag dan Maya lah yang telah membunuh Sekar. Namun jika benar Pikram pergi lagi setelah ia pulang, maka Pikramlah yang telah membunuh Sekar. Dan untuk mencari tahu siapa yang berbohong, Dep kemudian teringat sesuatu bahwa saat kejadian itu hujan turun pada jam 11 malam. Dep pun kemudian bergegas menuju ruang barang bukti untuk melihat sepatu yang dipakai Sekar saat terbunuh. Karena Dep meyakini jika benar Dep pergi lagi setelah pulang dan kembali pulang pukul jam 12 malam saat turun hujan, maka seharusnya sepatu Sekar kotor berlumpur. Namun saat Dep melihat sepatu Sekar yang menjadi barang bukti, ternyata sepatu itu bersih dan kering, yang menandakan bahwa Sekar pulang pada pukul setengah 8 malam dan tak pernah pergi lagi seperti kesaksian dua satpam yang bekerja di apartemen Maya. Dengan penemuan bukti ini, Dep dan atasannya pun kemudian memberitahu wartawan bahwa Maya dan Chiraglah yang telah membunuh Sekar karena perselingkuhannya dengan Chirag. Maya dan Chirag telah menjebak Pikram saat berada di rumah Maya untuk menjadi tersangka pembunuh Sekar. Rencana yang sempurna, namun semua itu gagal lewat kejelian Dep. Saat akan dimasukkan ke dalam penjara, Maya terus berteriak kalau ia tak pernah membunuh Sekar. Kemudian Dep pun menemui Pikram dan memberitahunya kalau Maya dan Chiraglah yang telah membunuh Sekar dan membebaskan Pikram karena tidak terbukti membunuh Sekar dan istrinya. Karena istrinya yaitu Catherine dari hasil otopsi mati akibat serangan jantung. Dan sebelum ke London, Inggris, Pikram terlebih dahulu mengkremasi jasad istrinya. Sementara itu, Dep karena kasus yang telah ia tangani selesai, ia terlihat sedang bersantai di rumahnya sambil membaca novel yang ditulis oleh Pikram. Karena istri Dep ini adalah salah satu penggemar berat Pikram. Dep yang tak secepat istrinya saat membaca novel, istrinya lalu mengatakan kepada Dep kalau pahlawan dalam novel itu mati karena overdosis. Mendengar itu, Dep hanya tersenyum sambil memandangi foto Pikram di novelnya. Namun tiba-tiba saat istrinya mengatakan overdosis, Dep jadi teringat kepada Catherine, istrinya Pikram. Dengan buru-buru ia pun berlari dan pergi menuju gedung forensik. Sesampainya di situ, Dep langsung bertanya kepada ahli forensik apakah mungkin Catherine meninggal karena overdosis obat yang ia konsumsi. Namun ahli forensik mengatakan itu tidaklah mungkin karena Catherine meminum obatnya 1 kali sehari sesuai resep dokter seperti yang ia baca di struk pembelian obat Catherine. Namun saat Dep duduk di atas meja, ia tak sengaja menumpahkan obat Catherine dari botolnya. Dan saat Dep iseng membuka obat itu, ahli forensik mengatakan kepada Dep kalau isi dan dosis obat itu ternyata 3 kali
kali lebih banyak dari yang seharusnya. Mendengar penjelasan itu, Depp kemudian pergi dengan mobilnya untuk menuju bandara di mana Vikram malam itu akan terbang ke London, Inggris. Tak berselang lama, Vikram ternyata menelpon Depp dan dengan bangganya ia mengaku bahwa ialah yang telah mengubah dosis obat jantung yang diminum oleh Catherine, sehingga Catherine pun overdosis dan meninggal. Vikram menghabisi istrinya karena istrinya yaitu Catherine mencoba untuk membatalkan peluncuran novel miliknya. Karena Catherine marah saat telah tahu Vikram telah membocorkan nama Sandhya di media sosial. Vikram juga memberitahu Depp kalau dia juga lah yang telah menghabisi Shekhar, suami dari Maya. Karena saat Vikram membaca pesan singkat di HP istrinya, ternyata Catherine telah merencanakan dengan Shekhar yang jadi pengacaranya, karena mereka akan mengajukan gugatan hukuman kepada Vikram atas bocornya nama Sandhya di novel Vikram. Wife, और वो ओवर enthusiastic lawyer? Maka dalam pelariannya itu Vikram pergi untuk menuju rumah Shekhar. Saat berada di rumah Shekhar yang hanya ada Maya, Vikram yang mencari berkas tuntutan untuk dirinya, ia malah menemukan foto-foto perselingkuhan Maya dan Chirag. Setelah Vikram memukul Shekhar hingga tewas, Vikram lalu mengambil berkas yang ia cari dari dalam tas Shekhar. Vikram pun membakar berkas itu bersama foto-foto perselingkuhan Maya dengan Chirag untuk mengecoh penyelidikan polisi. Dan Vikram yang mengetahui di luar hujan, ia pun kemudian membersihkan sepatu Shekhar agar semua orang mengira kalau Shekhar pulang pukul 7:30 sebelum hujan turun. Mendengar semua pengakuan Vikram, Depp pun mencoba untuk menangkap Vikram. Namun Vikram malah menantang Depp karena pemerintah Inggris tanpa bukti kuat tak akan membiarkan warganya diproses hukum. Karena saat Vikram mengkremasi membakar tubuh Catherine, secara tidak langsung Vikram telah menghilangkan barang bukti. Bye, Dev. Depp pun kemudian berlari sekuat mungkin untuk menghentikan Vikram. Namun sayang, saat Depp tiba, pesawat yang ditumpangi Vikram telah terbang landas. Depp pun terlihat lemas karena kali ini ia telah gagal menangani sebuah kasus. Dan film pun selesai. Dan untuk kalian yang telah mengklik dan menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.